hartanya. Bagi-bagi hartanya buat kami semua. Oke, yang lain gimana nih? Mungkin aku pengen jadi juara satu kak di kelas gitu, atau apa gitu ya? Kata-kata hari ini apa ya? Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini sih perbanyak bersyukur jangan insecure gitu jadi. Aduh, kayak langsung spontan uhui itu susah teman-teman. Jadi yang langsung di kepala cuman kayak perbanyak bersyukur jangan insecure, nah gitu. Kalau misalnya teman-teman um, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini, insya Allah nantinya teman-teman akan mendapatkan yang lebih banyak lagi nikmat yang akan Allah berikan gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur gitu guys. Semoga di 2020 bisa lulus S1 dengan tepat waktu. Amin, amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa buat rajin kerjaan skripsinya. Ikhlas agar bisa keterima di Universitas Ikhtiar, astagfirullah. Ikhtiar agar bisa keterima di Universitas Impian. Amin, amin, Allahumma amin. Semangat teman-teman yang lagi memperjuangkan mungkin SNBT atau SNPBP, Masya Allah lupa. Semangat, semoga kalian keterima di universitas impian kalian, karena saya udah merasakan ketolak tuh di universitas impian tuh rasanya aduh. Ya mungkin memang belum rezekinya, dan sekarang alhamdulillah masih lanjut walaupun enggak di universitas impian gitu, nggak apa-apa. Hidup harus terus berjalan kan teman-teman, nggak boleh stuck di situ aja. Mau nanya boleh nggak kak? Boleh, Kak Dina mau tanya apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ahlan wassalan yang baru bergabung, boleh banget kita bincang-bincang santai sebelum pemateri hadir dan teman-teman yang lainnya juga hadir. Semoga di 2026 bisa lulus D3 dengan tepat waktu. Amin, 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 amin. Apa hukumnya ambil jurusan umum padahal pengetahuan ilmu agamanya masih kurang? Gimana? Apa hukumnya ngambil jurusan umum padahal pengetahuan ilmu agamanya masih kurang? Mungkin bisa diimbangin ya. Kayak mungkin Kak Dina ngambil di jurusan misalnya ya kayak saya jurusan di PGSD itu kan nggak ada ya ilmu tentang Islamnya. Nah mungkin nantinya ya nggak apa-apa kalau misalnya memang basicnya Kak Dina atau kemahiran atau keahlian Kak Dina tuh di bidang ini misal MTK gitu ya nggak apa-apa ambil aja gitu karena apa? Karena kalau misalnya ngambil ilmu agama itu juga kalau kadinanya kurang serak gitu takutnya nanti malah putus di tengah jalan. Mungkin nanti boleh ambil jurusan matematika dan buat ilmu pengetahuannya gimana kak? Kan masih kurang. Ya mungkin kayak misalnya ikutin kajian-kajian kayak gini. Nah itu kan juga termasuk nambah pengetahuan gitu loh. Jadi nggak mesti harus kuliah masuk ke jurusan ini, jurusan keislaman ya tergantung kembali gitu. Karena kalau misalnya teman-teman di sini ya buat yang mungkin ini kayaknya aku FOMO nih kak, maksudnya misalnya sekarang lagi rame jurusan kedokteran misalnya gitu. Nah teman-teman tuh kebanyakan temennya teman-teman itu misalnya satu kelas itu ngambil jurusan kedokteran dan teman-teman misalnya Kak Dina ya itu dia kayak kayaknya enak nih ambil jurusan kedokteran terus Kak Dina ngambil jurusan kedokteran itu dan ternyata nanti misalnya di mungkin kalau di semester pertama, kedua, ketiga oke lah masih di semester awal. Nanti mulai ke semester tinggi Kak Dina mulai ngerasain kayak aduh kayaknya ini salah ngambil jurusan nih. Nah gitu. Pokoknya mungkin teman-teman semua yang ingin masuk ke universitas dan ngambil jurusan itu usahakan buat dipikirkan matang-matang gitu loh. Iya, contohnya matematika gitu loh. Jadi ya gitulah. Dipikirkan dengan matang.
karena ini juga biayanya itu loh teman-teman. Mohon maaf ya, mohon maaf nih, karena memang ya pendidikan itu ya biayanya nggak sedikit gitu loh teman-teman. Dan itu bukan cuma 1-2 hari, enggak, tapi bertahun-tahun. Oke, terima kasih banyak Kak Dina. Masya Allah, semangat ya. Semangat teman-teman. Insya Allah teman-teman 2 menit lagi kita akan mulai ya. Kajian spesial milad puncaknya di malam hari ini. Masya Allah. Semangat teman-teman. Semangat gak nih? Ayo, ayo. Boleh dong tap-tap layarnya. Kasih reaction sebanyak mungkin. Boleh ya teman-teman yang mau sholat terlebih dahulu di wilayahnya teman-teman udah azan isya, boleh untuk sholat dulu, tapi jangan lupa nanti buat hadir lagi ya. Tetap layarnya mana dong ini, kok sepi banget nih. Ayo pada semangat atau belum? Katanya tadi semangat, kok kayaknya pada loyo lemah letih lesu, ini kenapa ini? Mana dong tetap layarnya teman-teman. Oke, Kak Dina nggak kurang, amin. Keren keren, oke. Nanti langsung duduk mantap ya kak di sini. Oke, masya Allah. Tutup layarnya yang lain. Ayo, ayo, ayo. Coba komen-komen di kolom komentar. Semangat, semangat, semangat. Pada malam hari ini, ayo mana semangatnya? Semangatnya mana? Ayo. Jangan mau kalah sama mungkin yang di sana lagi malam mingguan segala macam. Kita di sini juga semangat buat malam mingguan yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Oke, semangatnya mana semangatnya? Masya Allah, masya Allah. Oke, oke, semangatnya mana nih? Baru 3 orang doang. Oke, semangat mana nih? Coba dong ketik di kolom komentar semangat semangat. Ayo semangat. Ayo mana? Semangat banget kak, masya Allah. Semangat ya semangat. Ayo semangat. jangan semangatin aku kak. Aku lagi males. Tidak boleh. Harus semangat malam hari ini. Ayo semangat. Jangan lupa mungkin buat teman-teman mau siapin cemilan boleh banget. Jangan pokoknya jangan sampai ketiduran deh gitu. Masa masya Allah semangat ya semangat. Oke, masya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman sekarang sudah waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke, dan izinkan saya untuk memulai acara di malam hari ini. Boleh dong tetap layarnya dulu, kasih reaction sebanyak mungkin. Saya tunggu nih. Assalamualaikum Kak Tia, selamat malam. Selamat malam Kak Nurul. Waduh. Oke, mungkin karena waktu udah menunjukkan pukul 20 dan lewat 1 ini ya. Jadi saya izin untuk mulai ya Kak Nurul dan teman-teman semua. Oh, baik, silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk memulai acara di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, Kak Nurul mungkin boleh dari Kak Nurul mulai terlebih dahulu. Silakan Kak Ya, Nurul. terima kasih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di malam yang penuh keberkahan ini dalam rangka puncak milad kelima komunitas sahabat Fisabilillah. Gak kerasa teman-teman, kita sudah berada di puncak acara milad ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman sahabat Fisabilillah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir dan membersamai acara puncak milad kita malam ini. Semoga kehadiran teman-teman menjadi bagian dari kebaikan dan keberkahan untuk komunitas kita tercinta.
Amin amin Allahumma amin. Dan untuk mengawali acara dengan penuh keberkahan ini, mari kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang mana akan dibawakan oleh Kak Alia Nuha. Kepada Kak Alia, kami persilahkan. Tafadhol. Afwan teman-teman, sepertinya ada sedikit kendala jaringan dari Kak Alia. Afwan ya, sebentar kita tunggu. Baik, maaf Kak, apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas Kak. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina awfu bil 'uqud. Uhillat lakum illa ma yutla 'alaikum ghairu lis-sayd wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina sya'airullah la tuhillu sya'airallahi syahral harama walal hadya walal qalaid walal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Syukran. Masya Allah, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Jazakillah khair atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kak Alia tadi. Semoga apa yang kita dengarkan membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan Kak Nurul, suaranya nggak ada Kak. Apakah sudah terdengar semuanya, Afwan ya? Alhamdulillah terdengar. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan video seremonial milad kelima komunitas sahabat Fisabilillah sebagai bentuk refleksi perjalanan dan kebersamaan komunitas kita selama 5 tahun ini. Kepada seluruh peserta, kami persilahkan untuk menyimak bersama-sama.
Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Welcome to the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama, dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah akhirnya sampai di usia 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada air mata yang sering jatuh, ada lelah yang pernah singgah, ada tawa, ada ragu yang sempat datang, bahkan ada detik-detik di mana kita merasa ingin menyerah. Tapi justru dari semua itu kita belajar arti kebersamaan, ketulusan, dan kesungguhan. Bagi saya, perjalanan ini ibarat sebuah madrasah kehidupan. Kita bukan hanya belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Bukan hanya belajar memberi, tapi juga belajar menerima. Kita belajar sabar, belajar memahami perbedaan, belajar menguatkan ketika yang lain lemah, dan yang paling penting, kita belajar bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meski banyak ujian yang menghadang. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Bangga bukan karena kita hebat, tapi karena kita berusaha untuk tetap berjalan bersama dalam ikatan ukhuwah yang Allah satukan. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi rasa saling memiliki dan saling mendukung di jalan dakwah ini. Dan teruntuk Sobat Karamel Sahabat Fisabilillah, 5 tahun ini jangan pernah kita anggap puncak. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih menanti. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Mari kita jaga terus niat kita. Mari kita luruskan tujuan. Mari kita kuatkan kembali komitmen. Semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini terus menjadi wadah yang membawa banyak manfaat, menebarkan kebaikan, dan menjadi salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin
yakin selama kita ikhlas, selama kita bersama, selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka perjalanan ini akan selalu diberkahi, dan setiap langkah yang kita tapakkan, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Mari kita jadikan 5 tahun ini sebagai bahan renungan betapa Allah telah menjaga, betapa Allah telah menuntun, betapa Allah begitu sayang pada kita semua. Semoga kedepannya Allah kuatkan lagi langkah-langkah kita, dan semoga kita tetap dipertemukan dalam kebaikan dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri hari ini dengan hati yang lapang sambil menatap esok dengan semangat yang baru. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap kebaikan yang kita tanamkan, dan setiap langkah yang kita tempuh selalu Allah ridhoi. Untuk semua sahabat Karamel yang telah membersamai, terima kasih atas cinta, doa, dan kebersamaannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa kalian, Karamel sahabat fisabilillah bukanlah apa-apa. Kalianlah ruh dari komunitas ini, dan kalianlah alasan mengapa langkah ini tetap ada hingga detik ini. Cukup sekian, semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bermula dari sebuah niat kecil untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu tumbuh menjadi komunitas besar yang bernama Sahabat Fisabilillah. Pada tahun 2020, Sahabat Fisabilillah lahir. Dari sebuah lingkaran kecil, lahir cita-cita besar memantaskan diri untuk bersama. Dari waktu ke waktu, kegiatan semakin berkembang. Ada kajian harian, infak Jumat, one day one quotes, dan one day one ayat, nobar Islami, hingga santunan. Semua menjadi bukti nyata cinta kepada Allah dan sesama. Setiap langkah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang indah. Kebersamaan menjadi kekuatan dan ukhuwah menjadi pengikat hati. Hingga akhirnya tibalah milad kelima, sebuah perjalanan penuh doa, usaha, dan pengorbanan. Bukti bahwa niat yang tulus selalu Allah kuatkan. Semoga sahabat fisabilillah terus istiqomah menjadi cahaya bagi umat dan menebar manfaat hingga akhir hayat. Ya Habibi ya Muhammad. Kami mengucapkan selamat milad kelima sahabat fisabilillah. Semoga semakin dekat, semakin kuat, dan selalu bersama jalan Allah. Masya Allah, semoga sahabat fisabilillah terus tumbuh menjadi komunitas yang istiqomah, memberi manfaat, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Amin, amin, amin.
Oke teman-teman, boleh dong tap layarnya terlebih dahulu, kasih reaction dengan sebanyak mungkin. Masya Allah, setelah selesai penyampaian layangan seremonial tadi ya teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, setelah kita menyimak video seremonial tadi, dan kini kita memasuki sesi inti dalam puncak milad kelima sahabat Fisabilillah. Dan pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena kedatangan Gustar spesial, yaitu Ustadz Muhammad Asad MSc. Oke teman-teman, mungkin di sini ada yang sudah kenal dengan pemateri kita atau belum nih? Coba dong komen di kolom komentar dulu. Belum, Masya Allah. Oke, yang lain gimana nih? Apa sudah familiar dengan pemateri kita? Atau mungkin pernah FYP di sosial media mungkin? Oh belum, sepertinya belum ya. Masya Allah, sepertinya banyak yang belum tahu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa searching di TikTok ataupun Instagram, pokoknya di sosial media, dengan nama username dari pemateri kita. Insya Allah mungkin di situ teman-teman langsung ketemu nih sama pemateri kita. Dan sambil menunggu beliau hadir, insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir dan nanti kita akan langsung memulai acara pada malam hari ini. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu kan? Tadi banyak yang belum tahu dari pemateri kita siapa sih Ustadz Muhammad Asad ini. Dan ini teman-teman yang sudah Kak Desti tampilkan. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Asad MSc. Masya Allah. Teman-teman, insya Allah jangan diragukan lagi ilmu dari beliau, karena beliau ini Masya Allah sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat dari konten-kontennya beliau yang sangat Masya Allah, yang insya Allah menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Oke teman-teman, jangan lupa ya nanti di sharing. Oke, pernah lewat FYP, oh Masya Allah. Oke teman-teman. Oke, nah itu tadi pemateri kita. Dan teman-teman, beliau ini merupakan seorang dai nasional, pembicara internasional, sekaligus penulis buku-buku inspiratif yang insya Allah sudah banyak memberikan manfaat dan inspirasi bagi umat. Nah, Masya Allah. Itu tadi teman-teman. Yang sudah saya katakan bahwa bahwa ilmu beliau insya Allah tidak diragukan lagi, karena beliau juga merupakan seorang dai nasional dan pembicara internasional juga. Jadi Masya Allah, nanti kita mungkin banyak sekali pelajaran yang akan kita ambil dari beliau, mungkin bukan hanya dari penyampaian materi atau dakwah tausiahnya, tapi juga pembicara internasional kita. Mungkin dari teman-teman ingin yang belajar public speaking, dan Masya Allah kita nanti akan tiru begitu ya. Oke, Masya Allah. Sebentar ya teman-teman. Mana nih teman-teman reactionnya untuk memperlihatkan semangat teman-teman untuk kajian malam ini. Oke, Masya Allah. Oh ya teman-teman, juga tadi kan beliau sudah disebutkan sama Kak Nurul bahwasanya beliau juga penulis buku-buku inspiratif. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang hobi
buat membaca ataupun mungkin adakah di sini teman-teman yang cita-citanya ingin menjadi penulis? Adakah? Ada atau enggak? Mungkin kalau misalnya mungkin penulis agak berat gitu kali ya. Ya mungkin teman-teman hanya penikmat cerita seperti saya yang suka hanya membaca cerita-cerita entah novel ataupun segala macam. Oh masya Allah, Kak Gina mau ya jadi penulis ya? Masya Allah. Yang lain gimana nih? Oke, jadi readers, jadi pembaca sama kok. Oh masya Allah, ada Kak Siti Junedi juga jadi penulis ya? Masya Allah, keren-keren banget teman. Oke, jadi pembaca. Oke, nggak masalah kok. Ya, kalau ada yang nulis, pasti ada yang baca kan? Nah, gitu. Insya Allah ya teman-teman, sambil kita bincang singkat, kita tunggu pematerinya hadir sebentar lagi. Habis itu kita langsung mulai. Oke, kebanyakan dari teman-teman suka baca buku ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Semakin kita membaca buku kan kita juga mendapatkan ilmu gitu ya Kak Nurul. Iya, betul banget Kak Tia. Aku tuh suka banget loh baca buku. Mungkin di sini sama kayak teman-teman juga. Karena kalau kita baca buku tuh kayak ngebawa kita kepada satu tempat yang mungkin belum pernah kita jumpai gitu. Betul sekali. Dan teman-teman kalau misalnya baca buku yang genrenya kayak romansa ataupun horor segala macam ataupun komik, mungkin teman-teman semangat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baca buku pelajaran mungkin udah ngantuk tuh, iya nggak Kak Nurul? Betul banget sih, tapi aku tuh lebih suka ini loh Kak, aku lebih suka buku-buku sejarah gitu. Bagaimana teman-teman? Kalian teman-teman tuh harus nyobain loh ini, baca buku-buku sejarah seru banget, kayak ngebawa kita ke ini, ke zaman yang belum pernah kita rasain gitu, kayak nuansanya tuh dapat banget. Pokoknya teman-teman harus coba deh baca-baca buku-buku sejarah gitu. Pokoknya bagus pol. Masya Allah. Oke, ini ada yang komen juga nih Kak di kolom komentar, katanya bener Kak. Tapi kalau sejarah sirah suka omong sirah nabawiyah ya maksudnya, Masya Allah. Keren-keren juga. Pokoknya intinya tuh kayak buku-buku yang mengandung sisi nilai positifnya gitu teman-teman. Ya mungkin kalau semakin menambah keimanan kita juga makin mantap gitu kan Nurul ya. Makin bagus, makin positif gitu. Betul banget. Tapi ini loh teman-teman, kan sekarang ini udah banyak banget tuh novel-novel yang udah ngaitin sama ilmu agama, itu bagus juga teman-teman. Di sini mungkin teman-teman ada yang nulis buku, ada yang nulis novel-novel juga, nulis buku-buku juga. Oke, novel Islami ya. Spill buku apa tuh? Spill buku yang gimana? Apa yang sejarah tadi atau yang mana nih Kak Mardiato? Spill bukunya dong Kak. Aku punya 3 buku mana ya? Ini aku kalau mau ngambil kejauhan, nanti aku tinggal kameranya. Ini aku punya buku 3 itu. Iya, sejarah ini bukunya Masya Allah banget. Ini rekomendasi banget ya, apalagi untuk kita perempuan itu. Ada Sekuat Hadijah, sepintar Aisyah, dan semulia Fatimah. Teman-teman tuh harus coba baca buku itu, Masya Allah banget. Di buku itu bukan cuma nyeritain tentang tentang cuma Fatimah, Aisyah, Khadijah doang, tapi ngeceritain semua tentang nabi-nabi juga. Pokoknya itu bagus, kemarin sempat dihadiahin, itu bagus banget. Beli di mana Kak? Ya aku kemarin nggak tahu lagi beli di mana, soalnya itu dapat hadiah dan alhamdulillah bagus banget. Teman-teman harus coba. Tapi aku lihat teman-teman di seliweran di FYP aku tuh banyak buku itu. Ini aku kejauhan lagi kalau ngambil bukunya. Mau nunjukin ke teman-teman.
Ya kebetulan aku juga punya ya buku kayak gitu, yang two in one gitu. Jadi setengahnya kisah tentang Siti Fatimah, satunya lagi sebelahnya lagi ya setengahnya gitu. Setengah halamannya itu tentang Siti Khadijah gitu. Dan kalau aku sendiri itu pernah baca bukunya, pernah baca maksudnya belinya itu di TikTok teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya kisah itu, dan aku belum maksudnya belum namatin sampai terakhir karena setiap baca itu pasti nangis gitu. Iya betul banget teman-teman. Itu yang kemarin aku dapat 3 yang pisah-pisah gitu loh teman-teman bukunya. Masya Allah bagus banget. Terus ini loh, pokoknya bagus deh buku itu teman-teman. Kadang pernah lewat di FYP Shopee tapi takut bukan ori. Kak pernah lewat yang tentang Ibunda Fatimah. Ini kak, aku lihat di buku aku tuh apa ya namanya ya? Tulisannya ini penulisnya tuh Umi Dila, bagus itu bukunya. Apa aku doang yang nggak suka baca buku? Enggak, mungkin kakak punya hobi-hobi lain yang bisa lebih bermanfaat kan, nggak semua harus suka baca buku. Mungkin kakak sukanya mendengar gitu kan Kak Tia? Iya, bener banget Kak Nurul. Karena ya memang sih nggak semua orang bisa dipukul rata kalau misalnya suka buku gitu. Pengen beli Kak, tapi takut bajakan. Nah, kalau mungkin teman-teman takut bukunya bajakan, mungkin bisa belinya langsung di official store-nya gitu teman-teman. Jadi insya Allah itu ori, bukan bajakan gitu. Dan biasanya kalau modelan buku yang bajakan itu pastinya lebih murah dan itu kualitasnya juga kurang baik gitu. Kayak kertasnya itu tuh mohon maaf kayak memang jelek gitu, nggak premium gitu. Iya nggak Nurul? Iya betul banget kan, kalau ini apa yang aslinya itu kan kertasnya tuh bagus, nggak kan apa pernah tuh aku lihat yang buku yang ini yang nggak ori itu kertasnya kayak lusuh gitu loh teman-teman, beda banget sama yang baru, sama aromanya tuh beda banget yang baru yang ori. Spill dong kak bukunya nih, saya mau cari dulu ya teman-teman, mudah-mudahan nggak di tas, saya cari dulu ya, saya mau spillkan ke teman-teman. Oke, sambil menunggu Nurulnya cari buku nih ya. Oke, teman-teman sabar ya. Untuk pemateri kita insya Allah akan segera berhadir. Beliau sedang bersiap-siap. Dan nanti jika beliau sudah hadir, kita langsung mulai. Oke, mungkin kalau bisa diwakilin dari Kak Nurul aja ya yang ambil buku, karena saya lagi jauh dari kamar. Jadi insya Allah kapan-kapan mungkin bisa buat teman-teman kalau misalnya mau tahu bukunya bisa CP saya. Banget nih teman-teman, ketinggalan di rumah yang satu bukunya, maaf ya. Tapi kayaknya aku pernah moto deh dulu teman-teman ya. Ini gelap banget kalau aku nggak pakai ini lagi. Aku pernah. Sayang banget. Tunggu ya teman-teman. Oke, jangan kecewa teman-teman. Ya mungkin ya karena qadarullah lagi ketinggalan bukunya. Insya Allah nanti di-spill sama Kak Nurul di lain kesempatan. Oke ya. Oke teman-teman, masih semangat buat malam hari ini? Tunggu teman-teman, ini kayaknya ada fotonya deh. Aku suka banget iseng-iseng tuh foto-fotoin foto buku aku. Ini, aku cari dulu. Tapi kalau ada muka aku dikit nggak apa-apa kan teman-teman? Ini guys, ini. Waduh, mana nggak terang lagi kalau nggak pakai HP yang ini. Oke. Ini, aduh, ini jelek banget muka aku sekarang. Ini aku, oh iya, tunggu teman-teman, sabar.
orang sabar disayang Allah. Ya, ini guys, ini teman-teman, ini kebetulan ini cerah. Ini ada 3 kayak gini. Oh, kentara nggak sih teman-teman? Nggak kentara lagi. Kentara nggak? Yang kayak gini loh. 3 paket gitu, semulia Fatima. Ini aku ada foto yang satu-satu, tapi nggak kelihatan. Cari lagi nggak sih? Kayaknya ada nih. Nggak kelihatan. Ya maaf, saya carikan dulu ya teman-teman. Ini kalau nggak ketinggalan di tas 1, ini aku mau ngeliatin ke teman-teman langsung. Atau mungkin teman-teman mau ini ya. Soalnya saya juga nggak tahu beli di mana kemarin. Soalnya itu dihadiahin. Kirim di grup Kak Hehe. Ini chat pribadi aja. Soalnya aku juga mau salam kenal sama teman-teman. Tenang teman-teman, saya akan carikan. Ini soalnya gelap banget kalau nggak pakai ini, nggak pakai senter. Lagi mati lampu ya, Kak Nurul? Ini nggak mati lampu Kak, tapi ya Kak, tertutup banget loh di kamar saya ini. Ini apa, kamar saya ini apa, warnanya tuh gelap gitu, catnya gitu. Jadi kayak kelihatan mati lampu ya guys, teman-teman. Nggak kelihatan banget nih muka aku. Makanya pakai senter HP dari tadi ya. Ini saya carikan. Oke, insya Allah pemateri akan hadir. Sebentar lagi ya teman, sabar. Jangan keluar masuk room. Karena nantinya mungkin teman-teman kalau misalnya ketinggalan materi bakal nyesel gitu. Karena ini juga puncaknya ya, insya Allah nggak bakal mengecewakan. Bismillah insya Allah. Oke, kita tunggu sebentar lagi teman-teman. Sabar ya. Semoga nggak salah. Padahal ya teman-teman, mohon maaf banget semalam ya. Kami memang mengusahakan yang terbaik, tapi qadarullah ya seperti itu teman-teman, itu di luar kendali kami. Mohon maaf ya. Kaget banget sih Kak ini semalam. Bukan teman-teman aja yang kaget, saya juga kaget sih. Tapi ya gimana lagi ya begitulah. Ini udah ketemu teman-teman, tapi tunggu sebentar ya, ini HP ku yang satu hang banget, lag parah. Ini udah dapat teman-teman. Saya akan menunjukkan ke teman-teman ya, walaupun ini cuma foto. Mana ya tuh buku, kayaknya tuh bukaan di rumah yang satu kalau nggak salah. Ini kalian yang Oke Kak Nurul. Alhamdulillah telah hadir kita, dan masya Allah sudah kita nantikan bersama kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sinyalnya on and off, jadi ini pakai handphone. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Oh, ini semuanya sama ini fotonya, enggak ya? Kak Rafika, Kak Amini, Kak Lia, Kak Mila, Kak Zulha Hamida, admin Tia dan semuanya, Masya Allah. Ada 1119 orang yang hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz sebelumnya di komunitas Sahabat Fisabilillah. Komunitas Sahabat Fisabilillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Senang sekali. Salam kenal semuanya. Baik yang sudah pernah bertemu ataupun yang belum bertemu, insya Allah kita akan bersilaturahim. Tapi paling nggak minimal hari ini kita sudah bertemu, insya Allah.
Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin kita bisa lanjut Ustadz buat acara selanjutnya. Baik, pertama-tama untuk sahabat Fisabilillah ya, komunitas Fisabilillah, milad yang keberapa ini? Kelima tahun Ustadz. 5 tahun, Masya Allah, 5 tahun itu umur yang masih sangat muda, tapi sangat luar biasa bisa mempertahankan komunitas sampai 5 tahun, Masya Allah. Betul loh, karena banyak komunitas itu di tahun kedua, tahun ketiga itu biasanya udah bubar ya. Tapi alhamdulillah komunitas ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Oke, saya buka dengan hadis dari Nabi SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibanding kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Nah, jadi di tahun kelima dari komunitas Fisabilillah ini ya, itu harus memiliki target bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuannya itu, jangan tujuan yang lain. Apa tujuan paling utamanya? Tadi, lebih baik dari hari kemarin. Dan apa indikator lebih baik dari kemarin? Yaitu bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Karena kata Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau hari ini teman-teman diamanahkan oleh Allah ya, dalam hal apapun pekerjaannya, apapun amanahnya, baik mungkin sebagai seorang karyawan, seorang guru, seorang pengusaha, seorang arsitek, seorang dokter, perawat, apapun itu harus selalu fokusnya adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi orang lain. Karena kan katanya kalau gajah mati meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang ya, manusia mati meninggalkan hutang, bukan ya, manusia mati meninggalkan amal ibadah kita. Nah, apa yang kita ingin orang kenal, orang ingat kepada kita? Tentu amal baik kita. Makanya sangat penting sekali teman-teman di komunitas ini harus saling mengingatkan. Ayo kita harus bermanfaat nih. Gimana cara bermanfaat? Apa aja teman-teman? Bayangkan di sini komunitas ini ada 122 orang hari ini. Bayangkan kalau dari 122 ini bisa memberikan kebaikan kepada 3 orang aja. Teman-teman nggak perlu berbuat baik sama 1000 orang, nggak perlu. Cukup 3 orang. Ada orang yang butuh pertolongan, kita tolongin. Ada orang yang lagi sakit hati misalkan, kita hibur. Ada yang lagi bete, kita ajak ketawa, ya kan? Ada yang lagi mukanya suram, kita ajak senyum. Sesimpel itu. Berbuat baik itu sangat mudah, teman-teman. Bahkan hanya menyingkirkan duri atau paku dari jalanan itu dianggap sebagai kebaikan. Dan ingat, setiap kebaikan itu apa? Akan kembali kepada kita. Jadi jangan pernah merasa rugi kalau berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu baliknya ke kita lagi. Karena kebaikan adalah investasi yang mendatangkan return atau hasil yang paling besar. Jadi kebaikan itu jangan dilihat, saya kalau berbuat baik sama teman saya ini, kayaknya teman saya nggak bisa balas nih kebaikan saya. Nggak apa-apa. Karena kita tidak mengharapkan balasan dari dia. Yang kita harapkan apa? Ridhonya Allah. Karena siapa yang mau menyuruh kita untuk berbuat kebaikan? Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Allah yang memerintahkan kita untuk menolong saudara kita. Dan kata Nabi apa?
Allah akan selalu menolong hambanya jika sang hamba menolong saudaranya. Allah akan menutup aib seorang hamba jika hamba itu menutup aib saudaranya. Bayangkan. Jadi kalau kita mau sukses, teman-teman, kita bantu orang lain untuk sukses. Kita mau Allah sayang sama kita, kita sayang sama orang lain. Kita mau Allah kasih kita rezeki, kita kasih rezeki kepada orang lain kalau seandainya kita punya rezeki yang berlebih. Nah, itulah yang disebut dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Di sini ada 100 lebih orang, tentu ini punya potensi yang Masya Allah berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana caranya agar komunitas ini bisa terus bertahan dan berjalan? Tentunya harus banyak menebar kebaikan. Karena ketika teman-teman banyak berbuat kebaikan, kemudian komunitas ini saling membantu, ya, maka begitu banyak orang yang mendoakan. Dan ketika banyak orang yang mendoakan, apa yang didapatkan? Keberkahan. Dan keberkahan itu teman-teman nggak bisa dilihat. Kok ini orang kayaknya seneng terus ya? Kok ini komunitas kayaknya hidup terus ya? Kok orang-orang yang dalamnya kayaknya bahagia terus ya? Nah, seperti itulah keberkahan. Kita nggak bisa ngelihat kan? Kadang kita ngeliat orang, ini orang kayaknya dijaga sama Allah, ini orang kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja, lancar-lancar aja. Padahal kayaknya sholatnya ya sholat biasa kok. Padahal kayaknya ya nggak soleh-soleh banget juga kok. Nah, bisa jadi ada amalan-amalan lain yang dia lakukan yang tidak kita ketahui. Dan itu apa? Ya tadi, menolong orang lain, ya kan? Dan setiap kebaikan, teman-teman, kata Allah apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi setiap kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Jadi nggak usah khawatir. Sekecil apapun, kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu adalah biji atom yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi kita harus pakai mikroskop tuh, teman-teman. Bayangkan, biji kecil nggak kelihatan, ya. Kita pakai mikroskop melihatnya. Jika diandaikan itu adalah sebuah kebaikan, kita dapat kebaikan itu. Tapi juga sebaliknya, jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang rugi, teman-teman, ya. Tidak ada yang rugi untuk berbuat kebaikan, apalagi di umur yang ke-5 tahun ini. Coba buat sesuatu yang harus lebih berdampak, teman-teman. Kalau umur 1 tahun, ya berarti kan masih mungkin happy-happy, ya kan, senang-senang. Di umur yang ke-2 tahun mungkin udah lumayan agak serius, ya kan. Umur 3 tahun udah harus tahu tujuannya apa, tujuan komunitas ini apa. Di umur ke-4 tahun, ke-5 tahun, ini adalah umur yang cukup, apa ya, cukup dewasa sih belum, tapi cukup untuk bisa berjalan. Nah, kalau kayak bayi kan, umur 5 tahun udah bisa jalan ya. Udah bisa ya jalan ya, umur 5 tahun ya. Nah, udah bisa jalan. Nah, jadi bagaimana caranya agar ke depan orang-orang tahu, oh komunitas Fisabilillah ini ternyata sangat aktif ya di bidang sosial, sangat bagus ya di bidang akademik, sangat mumpuni ya di bidang hal-hal lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang insya Allah kalau itu dilakukan, maka komunitas ini akan banyak membawa keberkahan. Dan ketika membawa keberkahan, kata Nabi SAW, siapapun yang mengajak atau menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan. Tanpa orang yang mengerjakan itu dikurangi pahalanya. Bayangkan. Jadi misalkan nih, teman-teman nih, misalkan di sini ada siapa? Kak Siti gitu ya. Ngajak Kak Laras nih, ya. Laras, ayo sedekah subuh yuk. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja misalkan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian Laras terinspirasi karena katanya Kak Siti, setiap pagi Laras itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada kita. Yang pertama, malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan dan ganti yang lebih baik untuk orang-orang yang bersedekah. Malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, tolong hancurkan, benamkan orang-orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, yang menahan hartanya. Bayangkan. Nah, jadi apa?
ketika Laras melaksanakan sedekah itu ya, sedekah subuh itu karena inspirasi dari Kak Siti tadi, maka Kak Siti mendapatkan pahala yang sama seperti seolah-olah bersedekah 10.000 rupiah. Tuh bayangkan, Kak Laras dapat nggak pahalanya? Tetap dapat. Nah itulah maha baiknya Allah, coba ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, teman-teman, itu tidak usah khawatir. Kita nggak perlu khawatir, kayaknya Allah nggak ngelihat, nggak mungkin. Kayaknya nggak ada orang yang ngelihat nih, ya kan? Kita berbuat kebaikan, nggak apa-apa. Karena kita berbuat kebaikan itu untuk siapa? Untuk Allah. Perintah siapa? Perintah Allah. Maka hasilnya pun dari siapa? Allah. Meskipun orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita, nggak apa-apa. Karena bisa jadi, misalkan kita menolong A. Kita tahu A nggak bakal bisa nolong balik kita, nggak apa-apa. Nanti ketika kita butuh bantuan, bisa jadi B yang akan menolong kita. Bisa jadi C yang akan menolong kita. Bisa jadi D yang akan menolong kita. Gitu ya. Jadi di umur yang ke-5 tahun ini, kami ingin mengucapkan bahwa perjalanan masih panjang, tapi tentu tahniah barokallah fi umrik untuk komunitas Fisabilillah. Insya Allah kalau memang komunitas ini bisa terus menebarkan kebaikan, maka hasilnya pun akan didapatkan oleh teman-teman semua. Ya, itu yang pertama, harus selalu menebar kebaikan. Yang kedua, banyak mengingatkan ataupun saling mensupport dalam hal kebaikan. Ya, kita selalu baca ayatnya kan, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Kata Allah, sungguh merugi orang-orang, benar-benar berada dalam kerugian, orang-orang yang apa? Yang melupakan waktunya, yang lalai terhadap waktunya. Kecuali illa 'alalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang mengerjakan amal soleh, wa tawassau bil haqqi, wa tawassau bil sabri, dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Nah, jadi sangat penting teman-teman ya, kalau kita ingin melakukan amal soleh itu harus punya teman. Jadi surga itu terlalu luas. Kalau kita mau masuk sendirian, buat apa? Bahkan satu dunia ini pun masuk surga itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak membuat surga itu sempit. Jadi jangan bayangkan, wah kalau masuk surganya sedunia nih sempit nih, ya desek-desekan. Enggak, ya kan? Jadi pengennya masuk surga sendirian. Jangan, nggak enak. Masuk surga sendirian itu nggak enak. Enaknya sama teman kita, sama sahabat kita. Dan coba lihat teman-teman, Nabi SAW ya, sejak ketika berdakwah dulu ya, baik itu di Mekkah, di Madinah, selalu mengajak para sahabat. Karena memang yang namanya berjuang itu tidak bisa sendirian teman-teman ya. Komunitas ini apa visinya, misinya apa, tujuannya apa ya. Apakah bisa dijalankan dengan hanya 1-2 orang? Nggak bisa. Harus dijalankan dengan siapa? Oleh semuanya. Karena semuanya ini punya talenta, punya potensi yang kalau dikembangkan, Masya Allah ya. Itu yang kedua. Jadi saling mensupport dalam hal kebaikan dan takwa, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, saling menarik tangannya temannya yang jatuh, menarik tangan temannya yang mungkin terpleset. Nah itu yang harus dilakukan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam mensyukuri nikmat Allah di milad yang ke-5 ini, banyak-banyak berdoa sama Allah, teman-teman ya. Kenapa kita harus berdoa sama Allah? Karena tidak mungkin kita bisa melewati, kita bisa menjadikan hidup kita ini lebih mudah tanpa pertolongan Allah. Nggak mungkin. Kita harus bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan, dan juga ke depannya kita mohon pertolongan Allah, kita mohon perlindungan Allah, karena tidak ada yang tahu bagaimana masa depan kita. Bahkan jangankan masa depan,
10 menit lagi aja kita nggak tahu apa yang terjadi, benar nggak? Nah, makanya kita mohon banyak-banyak pertolongan dari Allah. Ya Allah, tolongin saya. Ya Allah, tolong mudahkan agar komunitas ya, agar komunitas ini bisa terus memberikan manfaat, agar komunitas ini bisa terus saling mendukung dalam kebaikan. Minta sama Allah, teman-teman. Kan janji Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Ayo doa sama saya, ayo doa sama aku, kata Allah. Pasti akan aku ijabah, pasti akan aku kabulkan. Jadi setiap doa itu pasti akan dikabulkan, teman-teman. Nah, kita juga harus meminta doa untuk keselamatan dan perlindungan kita. Karena sungguh kita ini, manusia ini makhluk yang lemah, teman-teman. Kita bahkan tidak tahu apa yang baik untuk diri kita, nggak tahu. Kita nggak tahu kebaikan bagi diri kita, baik di masa sekarang ataupun masa depan. Begitu juga kita tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali. Apakah ada yang berniat jahat sama kita? Apakah ada yang sedang mengincar kita? Kita kan nggak tahu. Makanya kita berlindung sama Allah, banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah komunitasku ini dari kejahatan, dari keburukan, dari niat jahat makhluk yang kami tidak ketahui, yang kami tidak punya kuasa untuk mengetahuinya. Lindungilah kami di masa ini dan juga di masa depan. Udah, 3 itu, teman-teman. 3 itu dibawa betul, didiskusikan lagi, dirapatkan lagi ya. Misalkan ke depan ini komunitas sahabat fisabilillah ini mau dibawa kemana ya. Jadi yang pertama tentu rasa syukur kepada Allah dengan apa? Dengan berbuat tadi kebaikan. Banyak buat kebaikan, karena setiap kebaikan adalah investasi terbaik yang akan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua tadi banyak bergaul, banyak berteman, saling support antara satu sama lainnya. Jadi jangan berpecah belah, justru harus saling menguatkan. Sering-sering ini ngopi bareng, ya kan, atau kajian bareng tuh ya. Jadi nanti ini kebetulan insya Allah tanggal 14 Februari ya, aku ada kajian makna series itu di Hotel Grand Kemang ya. Nanti teman-teman yang mau hadir di sesiku boleh ya, aku kasih gratis. Nah, khusus untuk sahabat fisabilillah ya. Jadi nanti caranya daftar aja lewat Kak Nabil ya. Kak Nabil ini nanti siapa yang kontak Kak Nabil ini ya? Admin ya, admin ada kan ya yang kontak Kak Nabil ya, admin ya. Adminnya siapa di sini yang ini? Ada, admin Ustaz. Tia ya. Kak Tia ya. Nah, Kak Tia, jadi nanti di data teman-teman komunitas fisabilillah ini yang mau hadir di acara makna series tanggal 14 Februari, nanti kirimin ke Kak Nabil nama, HP, email ya. Nanti tiketnya insya Allah langsung masuk ke email masing-masing, ataupun di list aja data. Nanti kalau itu kita udah dapat datanya, nanti tinggal datang aja teman-teman, pokoknya tinggal di checklist ya, boleh hadir ya, biar insya Allah bisa kumpul. Kalau bisa tuh 128 orang nih datang semua tuh, kumpul, jadi buat acara nanti di sana ya, buat tiup lilin tuh di Hotel Grand Kemang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi banyak berdoa kepada Allah, minta sama Allah, teman-teman. Allah bilang, ayo, Allah itu senang kalau diminta, beda sama manusia. Manusia kalau diminta bete, kesel ya kan. Kita minta sekali sama manusia masih dikasih, minta 2 kali dikasih tapi agak cemberut, minta yang ketiga kali nggak dikasih, minta yang keempat kali udah hilang tuh, minta yang kelima WA kita udah nggak dibaca, udah centang 1. Nah, itulah manusia. Tapi Allah tidak. Allah sangat senang dan sangat bahagia jika hambanya meminta kepadanya. Justru Allah marah kalau kita tidak meminta kepada Allah tuh. Jadi beda sama manusia. Kalau manusia diminta marah, tapi Allah kalau tidak diminta malah marah. Nah, makanya minta, teman-teman, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, berdoa kepada Allah, insya Allah ya. Dan salah satu doa yang bisa dibaca, yang sering dibaca oleh Nabi SAW,
Ada doa namanya doa sapu jagat. Teman-teman pasti udah sering baca juga ya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini doa yang mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat karena sangat-sangat powerful. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, hasanah juga, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Itu teman-teman ya. Baik, saya kembalikan ke MC. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Masya Allah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Asad atas materi yang sangat luar biasa dan penuh makna. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat dan penguat iman bagi kita semua. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini, kami akan mengambil satu pertanyaan saja dari peserta. Bagi sahabat Fisabilillah yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami tunggu sebentar ya. Silakan. Ya teman-teman, bertanya di kolom pesan, nanti saya bacakan. Kita tunggu sebentar ya Ustadz. Oke. Atau mungkin langsung yang raise hand aja, atau tunggu yang di kolom pesan aja Ustadz. Ikut aja kalau ada yang mau raise hand, mau ngomong boleh. Oke, baik. Baik, untuk teman-teman, satu orang saya berikan kesempatan untuk raise hand terlebih dahulu. Yang cepat ya teman-teman. Langsung saya berikan kesempatan untuk bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saidul. Ini mau tanya Ustadz. Silakan. Sambil memohon doa barokahnya, semoga kedepannya baik-baik saja untuk masa depan saya. Amin ya Allah, amin. 2 pertanyaan gak apa-apa Ustadz, sekaligus Ustadz, biar cepat selesai Ustadz tentang materi Ustadz. Aman. Oke. Yang pertama, bagaimana? Tadi kan Ustadz itu sudah bilang bahwasanya kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi kedepannya bagi kita. Jangankan nanti 10 menit aja masih belum tahu apa. 1 detik pun masih belum tahu. Bagaimana cara kita untuk menata masa depan kita di masa-masa lajang seperti ini? Maksudnya masa-masa muda seperti ini Ustaz. Sekiranya masa depan kita itu menjadi masa depan yang cemerlang, yakin gitu loh. Itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua, tadi ngomong-ngomong masalah doa, Allah kan sudah berjanji bahwasanya ud'uni astajib lakum. Kalau kamu mau berdoa, ya kamu akan diijabahi, saya pastiin. Cara meyakinkan itu gimana Ustaz? Meyakinkan kalau Allah itu mengabulkan doa kita itu bagaimana? Sedangkan Allah tidak langsung menjawab seketika itu. Sedangkan manusia itu tidak mempunyai sifat tidak sabaran. Pokoknya harus diijabahi. Jadi nanti kalau nggak diijabahi pasti dia putus asa. Begitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Mohon doanya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Saidul. Mas Saidul nih orang Madura kayaknya ya. Orang Madura. Iya betul. Orang Madura. Salam dari Madura Ustaz. Ya, insyaallah. Baik. Kurang lebih pertanyaannya sama ya. Bagaimana meyakinkan tentang masa depan, bagaimana meyakinkan doa kita dikabulkan, ya kan? Berarti kan ini babnya tentang keyakinan kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan, kita berbicara tentang apa? Iman. Dan iman itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sesimpel Mas Saidul yakin nggak ada Allah?
hari ini misalkan. Yakin nggak Allah melihat kita? Apapun yang kita lakukan Allah lihat. Yakin nggak? Kalau kita yakin berarti ya itulah yang namanya keimanan. Begitu juga ketika kita bertanya, bagaimana meyakinkan masa depan kita pasti baik, pasti Allah menakdirkan yang baik. Kita harus yakin. Tidak ada takdir Allah yang buruk, nggak ada. Semua takdir Allah pasti baik, tapi kita aja manusia ini yang kadang suka nggak yakin. Kalau kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan perkataan Allah, kita yakin Al-Quran itu tidak mungkin bohong, Mas Saiful. Coba Mas Saiful buka surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ya, wa'asa boleh jadi antakrahu syai'an, sesuatu yang kamu benci ya, wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Khair ternyata itu baik untuk kamu. Dan wa'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu suka ya, wa huwa syarrul lakum, ternyata buruk bagimu. Jadi kalau kita merasa oh kok kayak takdir saya berat banget ya, karena kita nggak tahu Mas, ilmu manusia itu terbatas, ilmu Mas Saidul terbatas. Mungkin Mas Saidul hanya tahu ilmu yang memang dipelajarin di bangku sekolah, yang nongol di TikTok home-nya, di FYP Instagramnya, itu aja. Tapi Allah tahu semua ilmu, ilmu batin, ilmu yang tidak terlihat, ilmu masa depan, semuanya Allah tahu. Sehingga apa tugas kita? Yakin dan percaya bahwa Allah pasti kasih yang terbaik. Kan Allah juga bilang di Al-Baqarah, silakan buka Al-Baqarah ayat 155. Allah bilang, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Mas Saidul sabar. Memang manusia itu nggak sabaran, makanya tidak banyak yang mendapatkan keajaiban. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup ini, jangan banyak mempertanyakan ketetapan Allah, takdir Allah, jangan. Tapi kita bersabar. Karena tadi kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai Allah tentukan ini waktunya. Kapan? Ini tergantung Allah. Makanya itu nanti relate sama bab doa. Doa itu memang Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Allah pasti akan kabulkan. Tapi cara Allah mengabulkan doa tidak serta-merta langsung minta hari ini besok terkabul, Mas. Nggak gitu. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, langsung dikabulkan. Ya, minta A langsung B dikasih B, minta B langsung dikasih yang C, minta C langsung dikasih C. Ya, yang kedua ditunda. Sampai kapan ditundanya? Tergantung Allah. Mas Saidul, tahu nggak Nabi Zakaria menunggu sampai hampir 100 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Bayangkan, Nabi Zakaria menikah di umur 30-an tahun, ya. Baru punya anak di umur 90-an tahun. Berarti menunggu berapa? 60 tahun. Menurut Mas Saidul, apakah Nabi Zakaria tidak berdoa setiap malam kepada Allah untuk meminta anak? Pasti berdoa. Tapi akhirnya apa? Allah kasih setelah 60 tahun, bayangkan, seorang nabi. Tapi kan kita seringkali nggak harus menunggu terlalu lama kan. Kadang mungkin ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun depan Allah kabulkan. Kita menunggu aja. Ya, yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa apa? Diganti dengan yang lebih baik. Mas Saidul minta A, Allah kasih B. Mas Saidul minta B, Allah kasih C. Mas Saidul minta C, Allah kasih A. Tapi seringkali kita manusia itu hanya fokus terhadap apa yang kita minta. Sehingga ketika Allah tidak mengabulkan, kita menganggap Allah tidak mengijabah doa kita. Padahal Allah telah mengganti dengan yang lebih baik. Dan kalaupun tidak diganti dengan pemberian, kata Nabi, sedekah itu, ya, doa itu, bisa diganti dengan diselamatkannya kita dari musibah yang nilainya sama dengan apa yang kita minta.
Misalkan Mas Saidul minta, ya Allah berikan saya uang 100 juta. Allah nggak kasih 100 juta, tapi Mas Saidul diselamatkan dari musibah yang kalau di total nilainya mungkin setara dengan 100 juta. Masya Allah. Ya. Dan kalaupun kita merasa doa kita nggak dikabulin sampai kita meninggal, jangan khawatir. Itu akan menjadi akumulasi pahala di akhirat nanti. Mungkin nggak doa kita nggak dikabulkan? Bisa jadi. Bisa jadi Allah simpan untuk di akhirat. Contoh misalkan, ini case ya, case tadi misalkan Siti Aisyah, Mas Saidul. Itu istri Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, dan anak dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat tersayangnya Nabi Muhammad. Tapi Siti Aisyah sampai akhir hidupnya tidak mempunyai anak, bayangkan. Apakah menurut Mas Saidul Siti Aisyah tidak berdoa untuk punya anak? Rasulullah tidak berdoa, Abu Bakar tidak berdoa, bayangkan. Bayangkan ya, istri seorang nabi, anaknya Abu Bakar. Ada lagi tadi Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya menunggu. Jadi kita ini harus bisa mengerti bahwa ya semua ketetapan Allah baik. Tugas kita berdoa. Tapi saya udah berdoa nih 10 kali, 11 kali nggak dikabulin. Nah, jangan sampai keluar kata-kata begitu. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa, ya Allah tidak akan kabulkan doanya ketika hatinya lalai dan tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, apa maksudnya lalai dan tergesa-gesa? Kata Nabi, ketika engkau sudah berdoa beberapa kali, lalu engkau tidak melihat hilal Allah mengabulkan doamu, lalu kamu berkata protes sama Allah, ya Allah saya udah doa berkali-kali, kenapa nggak dikabulin? Nah di momen itulah doamu tidak akan terkabul. Gitu kurang lebih jawabannya, semoga terjawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon doanya. Terima kasih Saidul. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, komunitas Fisabilillah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti ya di tanggal 14 Februari. Silahkan nanti submit nama-namanya ke Kak Admin Tia. Ya nanti Kak Admin akan kasih ke mana? Ke Nabil ya. Syaratnya gampang, syarat aja sedikit. Itu nanti ada di buka IG Makna Series ya, Makna Series ya, Makna Series. Tolong bantu follow dan bantu add to story eventnya ya, add to story aja dari feed, add to story, kasih linknya gitu ya. Kalau nggak kasih link juga nggak apa-apa, add to story aja, di tag aja Makna Series ya. Nanti yang udah bisa langsung dapat tiket gratis. Lumayan kalau beli berapa itu ya? Lumayan lah itu kalau beli mah ya. Udah itu gratis semua buat komunitas Fisabilillah ya. Oke. Terima kasih. Saya mohon izin pamit undur diri. Semoga sehat selalu semuanya. Insya Allah kita bisa bersilaturahim lagi. Oh, di mana tempat acaranya? Tempat acaranya di Hotel Grand Kemang. Ya, Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Ya, makanya nanti dibuka aja IG Makna Series, di follow ya. Akun saya juga di follow kalau boleh ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, tadi penyampaian materi yang singkat tapi juga sangat membekas di hati teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman bertanya kok kayak cepat banget gitu nggak sih? Oke, gak apa, mungkin qadarullah Ustadznya sedang ada urusan, jadi kita skip dulu yang lain-lain. Oke, kita nggak sempat dokumentasi ya tadi ya, karena Ustadznya juga mungkin ada keperluan, jadi mungkin kita bersama dulu. Iya Kak Tia. Ini teman-teman ya, karena Ustadznya mungkin ada urusan, jadi kita foto bersama-sama aja ya. Saya bantu dalam hitungan. Untuk kakak admin siap-siap ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi yuk teman-teman, kita pakai gaya yang kayak gini. Pose ya Kak ya? Pose. Ya, pose kayak gini dulu ya teman-teman, 5 tahun. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. Oke, makasih semuanya, makasih teman-teman. Oke, teman-teman. Masyaallah, jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh keluarga besar sahabat Fisabilillah yang sudah membersamai surat kelima ini dari awal hingga akhir acara dengan hati yang hangat dan niat yang tulus. Kehadiran kalian bukan sekedar meramaikan acara, tapi juga menjadi bukti bahwa langkah kecil di jalan kebaikan akan terasa indah jika dijalani bersama. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya dari hari pertama hingga puncak event milad terdapat kekurangan, kata yang kurang berkenan, atau hal-hal yang luput dari perhatian kami. Semoga teman-teman membukakan pintu maaf ya. Betul banget teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya. Kami berharap dan berdoa semoga setiap langkah komunitas ini selalu dilapangkan, diluruskan niatnya, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bertambah usia, tapi juga bertambah makna, manfaat, dan keberanian untuk terus menyebar cahaya kebaikan. Dan mari kita tutup acara dari malam hari ini dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang semoga di event milad selanjutnya tahun depan kita masih bisa berkumpul bersama-sama di komunitas kita ini ya Kak Tia. Amin, 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 amin. Baik, saya Nurul Hasanah pamit undur diri. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Anggun. Barakallah teman-teman semua. Izin keluar duluan ya Kak. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di 2026. Barakallah.